Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang doa belajar. Materi ini sebenarnya pernah ibu sampaikan ya sebelum PTS. Namun karena saat PTS, beberapa dari kalian menjawab soal-soal doa belajar dengan kurang tepat, maka ibu mengulangi lagi pembelajaran ini atau materi ini dengan harapan agar kalian lebih memahaminya lagi, lebih mudah menghafalnya lagi, lebih paham lagi makna dari doa belajar itu apa, sehingga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pastinya saat ujian apabila soal ini muncul lagi, kalian bisa menjawab dan mengerjakannya dengan mudah. Baik, kita mulai pembelajarannya. Doa yang pertama yang akan kita pelajari adalah doa sebelum belajar. Nah, ini dia doanya. Kalian tentunya sudah hafal bukan bagaimana doa sebelum belajar? Karena sebelum belajar ibu selalu mengajak kalian untuk membaca doa ini. Namun ibu akan mengajarkannya lagi bagaimana cara membacanya dari tulisan Arab. Karena barangkali kalian hafal di luar kepala namun belum memahami bagaimana tulisannya. Baik, ini dia doanya. Doanya dibaca seperti ini. Robbi zidni ilma, atau kalian bisa sambungkan ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan beri aku pemahaman. Nah, itu dia doa secara menyeluruh tentang doa sebelum belajar. Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar cara membacanya kata per kata dan mengerti maknanya kata per kata. Kita mulai dari kata yang pertama ya. Di dalam doa sebelum belajar ada kata Robbi. Kata Robbi ini terdiri dari huruf ro,
Ini huruf ro dengan harokat fathah, maka ro fathah dibaca ro. Kemudian ada huruf ba. Ba di sini bertasydid. Apabila ada tasydid, maka huruf sebelumnya harus ditekan atau dimasukkan ke dalam huruf ba. Ro fathah, ro, ba dengan tasydid maka menjadi rob. Nah, ba-nya di sini berharokat kasrah, maka dibaca bi. Maka kata ini secara keseluruhan dibaca ro fathah, ro, ba tasydid, rob, ba kasrah, bi. Robbi. Dibaca Robbi. Nah, Robbi ini artinya adalah ya Allah. Kita lanjut ya ke kata yang kedua. Kata yang kedua ada zidni. Nah, kata zidni ini terdiri dari huruf za, zanya kasrah, za kasrah dibaca zi. Kemudian ada dal, dalnya sukun, maka dalnya mati. Namun huruf yang sebelumnya harus dimasukkan ke dalam huruf dal, maka menjadi zid. Kemudian ada huruf nun, nunnya kasroh, maka dibaca ni. Nah, kasroh apabila bertemu dengan ya sukun maka harus dibaca panjang. Nah, ini nun kasroh ni, ada ya sukun menjadi ni. Maka kata kedua dibaca zidni. Nah, kata zidni artinya adalah tambahkanlah kepadaku. Jadi kita meminta kepada Allah untuk ditambahkan. Ditambahkan apanya? Ditambahkan ilman. Ilman terdiri dari huruf ain, ainnya kasroh dibaca ai. Kemudian ada huruf lam, lamnya sukun maka lamnya mati. Ai dimasukkan ke dalam huruf lam maka menjadi il. Kemudian ada huruf mim dengan fathatain dibaca man, ini alifnya tidak dibaca, maka menjadi ilman. Nah, ilman artinya adalah ilmu, maka kita minta sama Allah ditambahkan ilmunya. Sebelum belajar meminta kepada Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Kemudian kata selanjutnya ada kata warzuqni. Warzuqni ada huruf apa saja ini ya? Ada huruf waw, wawnya fathah, maka dibaca wa. Ro-nya sukun mati, tapi huruf wa-nya dimasukkan ke dalam huruf ro menjadi waru. Kemudian ada huruf za, za-nya domah, domah maka dibaca zu. Huruf qaf-nya sukun lagi, maka mati, tapi huruf zu dimasukkan ke dalam huruf qaf menjadi zuk. Kemudian ada huruf nun, nunnya kasroh dibaca ni, ada ya sukun jadi panjang ni, maka kata yang ini dibaca warzuqni. Dan kata warzuqni artinya dan beri aku. Minta apa nih sama Allah? Minta diberikan apa ya sama Allah? Minta diberikan fahman. Fa fathah fa, ha sukun fah. Kemudian ada mim fathatain man, fahman. Fahman artinya pemahaman. Minta sama Allah untuk diberikan pemahaman. Sebelum belajar berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dengan belajar, semoga ilmuku bertambah. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman, mudah-mudahan aku lebih mudah memahami ilmu yang sedang aku pelajari. Maka doa lengkapnya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, sebelum belajar kita sebut nama Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Sekarang aku mau belajar, maka semoga dengan belajar ilmuku menjadi bertambah. Agar ilmuku bertambah, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku pemahaman. Ya, itu dia doa sebelum belajar.
Karena itu doa sebelum belajar, tentu saja doanya harus dibaca sebelum kita belajar. Nah, anak-anak, mengapa kita harus berdoa sebelum belajar? Apakah boleh belajar saja, tidak perlu berdoa terlebih dahulu? Tentu sebagai muslim dalam kegiatan apapun kita harus berdoa. Bahkan mau masuk kamar mandi saja harus berdoa. Masa kita mau belajar tidak berdoa? Harus membaca doa. Mengapa harus membaca doa? Yang pertama, kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Allah ciptakan kita lengkap dengan akal, kan? Dengan akal, dengan pikiran. Diberikan akal oleh Allah, diberikan pikiran oleh Allah. Akal dan pikiran berfungsi untuk mempelajari ilmu, untuk berpikir, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Allah berikan kita akal dan pikiran, Allah juga yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka sebelum belajar, tentu saja kita harus berdoa kepada Allah, memohon agar akal pikiran kita dibuka oleh Allah untuk faham dengan ilmu yang akan kita pelajari, dan memohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Kita bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang berguna dan mampu menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian dengan berdoa artinya kita memohon agar diberikan ketenangan, kemudahan, dan kemampuan untuk fokus. Untuk fokus ketika belajar. Sehingga kita tenang saat belajar, kita fokus saat belajar, tidak mudah terganggu dengan kebisingan sekitar atau apapun yang bisa mengganggu fokus kita. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk faham ilmu yang kita pelajari. Kemudian tadi, memohon agar dibuka akal dan pikirannya. Kadang kita sering belajar kok tidak faham-faham ya, kok susah ya, kok nggak bisa-bisa ya, barangkali karena kita belum berdoa. Coba berdoa meminta kepada Allah agar dibuka akal pikirannya untuk memahami ilmu. Kemudian memohon agar ilmu yang diterima menjadikan kita manusia yang bermanfaat dan bertakwa. Tentu saja kita belajar agar ilmu yang kita pahami, ilmu yang kita peroleh, ketika kita dewasa kelak kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang memanfaatkan ilmu untuk kebaikan masyarakat, kebaikan orang-orang di sekitar kita. Orang yang berilmu sekaligus takut kepada Allah. Ilmunya digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu dia kenapa harus berdoa sebelum belajar. Satu, agar akal dan pikiran dibuka oleh Allah untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dua, agar bisa fokus, bisa tenang saat belajar, bisa mudah memahami ilmu yang kita pelajari. Kemudian meminta agar lebih paham lagi ilmu yang kita pelajari. Kemudian meminta agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadikan kita manusia yang bertakwa. Selanjutnya, manfaat berdoa sebelum belajar apa saja? Nah, dengan berdoa kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, tentu saja diberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kemudian diberikan kemudahan untuk memahami ilmu karena akal dan pikiran kita sudah dibimbing oleh Allah. Tentu saja insya Allah diberikan kecerdasan yang dibimbing oleh Allah. Karena sudah berdoa, Allah bimbing kecerdasan kita untuk kecerdasannya digunakan agar menjadi manusia yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta ilmunya menjadikan kita manusia yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu menolong dan membantu sesama. Ya, itu dia
Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Sekarang doa setelah belajar. Doa setelah belajar yang ada di buku berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, doa setelah belajar yang pertama terdiri dari kata alhamdu. Alif dengan fathah dibaca a, kemudian lamnya sukun maka mati, namun huruf alif fathah atau a harus dimasukkan ke dalam huruf lam menjadi al. Ha fathah ha, mim sukun mati menjadi ham, kemudian dal domah du, alhamdu. Alhamdu artinya segala puji, kita memuji, kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pujiannya diberikan kepada lillahi, kepada Allah. Rabbil alamin. Ra fathah ro. Ba tasydid maka harus ditekan. Rob. Ba-nya kasroh dibaca bi. Jadi robbi. Nah, di sini ada lam sukun maka menjadi robbil. Ain harokat berdiri ini maka dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat menjadi a. Kemudian ada lam fathah la. Mim kasroh mi, ada ya sukun maka menjadi panjang. Jadi mi, kemudian ada nun. Di sini karena akhir ayat maka mati. Waqaf min. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi artinya Tuhan. Alam ya, alamin semesta alam. Jadi kita memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, ini dia doanya yang lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Setelah belajar, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Allah satu-satunya yang berhak kita puji, yang berhak kita sembah, karena dialah Tuhan semesta alam dan segala isinya. Nah, tentu saja karena tadi adalah doa setelah belajar, doanya dibaca setelah belajar. Kenapa harus berdoa lagi setelah belajar? Ya. Kita adalah hamba yang diciptakan Allah. Maka kita harus memuji Allah yang telah menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal, pikiran, serta ilmu. Kita kan ciptaan Allah, diciptakan dengan sempurna, diberikan akal, pikiran, diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, untuk belajar. Maka harus bersyukur kepada Allah dengan cara memujinya, mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas kesempatan belajar dan menuntut ilmu. Kita diberikan waktu untuk hidup, diberikan akal pikiran sehingga punya kesempatan untuk menuntut ilmu, maka kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita memohon ditambahkan lebih banyak ilmu seperti hadis, seperti ayat Al-Quran yang mengucapkan bahwa apabila kita berdoa maka Allah akan menambahkannya lebih banyak lagi. Kita bersyukur maka Allah akan tambahkan lagi, bersyukurlah maka akan Allah tambahkan lagi. Maka kita bersyukur atas ilmu yang Allah berikan dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan berharap semoga Allah tambahkan lagi ilmu untuk kita. Nah, manfaatnya apa berdoa setelah belajar? Yang pertama, tidak menjadi manusia yang sombong. Tentu dengan mensyukuri ilmu yang Allah berikan, kita akan sadar
bahwa kecerdasan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, ilmu-ilmu yang kita fahami datangnya dari Allah. Kita hanyalah manusia yang kebetulan diberikan Allah kesempatan belajar, diberikan Allah akal pikiran, sehingga kita bisa menjadi cerdas. Maka tidak boleh sombong. Yang kedua, sadar ilmu dan kecerdasan datangnya dari Allah, maka tidak akan jadi yang sombong. Kemudian mudah-mudahan dengan bersyukur Allah berikan kemudahan dalam belajar, karena Allah sangat mencintai hamba yang bersyukur. Itu dia manfaat yang kita peroleh apabila kita berdoa setelah belajar. Ya, itu dia anak-anak pembelajaran hari ini tentang kalimat, cara membaca kalimat doa sebelum belajar dan setelah belajar. Mengetahui maknanya kata per kata, mengetahui manfaatnya dari doa sebelum dan setelah belajar apa, mengetahui mengapa kita harus berdoa. Semoga Allah memberikan kalian kemudahan untuk memahami pembelajaran pada hari ini dan bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak berikan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin.